Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini dari kelas TIK 21A akan mempresentasikan forum group discussion dari mata kuliah pengantar teknik industri. Next. Yaitu dari bab sejarah dan perkembangan teknik industri. Nah, di sini kami memiliki 4 orang anggota. Di antaranya yang pertama ada Ade Risyanto, Alfitra Aditya, Malika Salsa Nabila, dan saya sendiri Rena Hidayanti. Next. Soal pertama, bagaimana dampak revolusi industri bagi Indonesia? Next. Dampak revolusi ini mempengaruhi kehidupan di beberapa sektor atau bidang. Adapun dampak bagi Indonesia terbagi di 4 bidang. Yang pertama ada bidang teknologi. Bidang yang pertama yang terdampak adalah pada bidang teknologi. Teknologi sangat berpengaruh pada aspek industri. Karena dengan seiring perkembangan zaman, pastinya ada peralihan pada penggunaan dasar baru, seperti pada besi dan baju, fungsi manajemen, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan lainnya yang sangat penting dalam transportasi dan komunikasi seperti lokomotif uap, kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan radio. Yang kedua, ada bidang sosial. Sosial pun tidak luput dari terkenanya dampak yang diakibatkan oleh revolusi industri ini. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dan perkembangan di dalam bidang sosial ini. Dampak revolusi industri pada bidang ini yaitu berkembangnya arus atau pergerakan urbanisasi, lalu ada upah pekerja dan buruh menjadi rendah, lalu bermunculnya kelompok atau golongan pengusaha dan golongan buruh, lalu terjadinya kesenjangan di antara majikan dan buruh, dan terakhir timbulnya revolusi sosial. Next. Selanjutnya yang ketiga ada di bidang ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu yang berdampak dan berpengaruh besar dari sebuah revolusi industri. Akibat serta dampak revolusi industri di bidang ekonomi adalah pertama, ketersediaan barang kebutuhan melimpah dengan harga murah. Yang kedua, perusahaan UKM atau kecil menjadi gulung tikar. Ketiga, kegiatan perdagangan semakin berkembang. Keempat, sarana-sarana transportasi semakin lancar dan mudah. Terakhir, penerapan manajemen bisnis semakin dipermudah. Dan terakhir, ada di bidang kebudayaan dan politik. Hampir seluruh bidang tidak luput dari terkenanya dampak atau pengaruh dari revolusi industri. Yang paling langsung terkena dampaknya adalah pada bidang budaya dan politik. Berikut adalah dampaknya. Yang pertama, munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik, munculnya imperialisme modern, terjadinya modernisasi budaya, dan terakhir, hilangnya ketimuran dari negara Indonesia. Next. Soal kedua yaitu bagaimana perkembangan awal teknik industri. Next. Jawabannya ada 2 alasan, yaitu yang pertama, keteknikan, engineering, dan ilmu pengetahuan sains telah berkembang secara paralel dengan saling melengkapi. Yang kedua yaitu fokus dari ilmu pengetahuan adalah pengembangan pengetahuan dasar, sementara keteknikan berfokus pada pengaplikasikan atau penerapan pengetahuan. Next. Untuk soal ketiga, yaitu apakah teknik industri sekarang terancam dengan adanya revolusi industri 4.0?
Next kan. Nah, jawabannya adalah revolusi industri 4.0 bukanlah sebuah ancaman bagi teknik industri, karena dengan adanya revolusi, ini memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu untuk dapat terus berkembang dan mencapai suatu tujuan. Di era revolusi industri 4.0 memegang peran yang sangat signifikan dalam digitalisasi dari seluruh proses produksi dan sistem layanan. Muncul berbagai tren teknologi yang mendukung digitalisasi, seperti robotika, kecerdasan buatan, augmented reality, machine learning, dan masih banyak lainnya ya. Melalui teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, serta mengurangi waktu dan biaya produksi. Pada industri 4.0 tersebut, transformasi teknologi untuk mengintegrasikan beberapa lini yang terlibat dalam proses bisnis industri. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap teknik industri, tetapi dalam hal ini menurut saya menuju arah yang positif. Karena kalau menurut pendapat saya, bahwa misalkan suatu industri menerapkan revolusi industri 4.0, bahwa dalam industri tersebut 100% memakai robotik dan mengerjakan sesuatu produksinya atau memanage produksinya, saya berpendapat perusahaan tersebut atau industri tersebut tidak bakal atau tidak mampu berkembang. Karena kita tahu suatu sistem pasti ada errornya. Jadi balik lagi pada peranan suatu teknik industri, yaitu memanage atau mengatur suatu perusahaan agar dapat berkembang. Jadi dalam hal ini, suatu perusahaan tidak terlepas dengan adanya teknik industri di dalamnya, agar bisa menjadi suatu kajian atau bahan untuk dapat berkembangnya suatu perusahaan. Dengan adanya revolusi industri 4.0 juga merupakan tantangan bagi teknik industri, karena dengan adanya teknologi, kita sebagai mahasiswa teknik industri harus bisa beradaptasi agar tidak ketinggalan era. Baik, dilanjutkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Kemampuan apa yang harus kita miliki untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Oke, yang pertama ada complex problem solving. Jadi kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian ada critical thinking. Critical thinking ini adalah kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback atau solusi dengan alasan yang logis. Kemudian yang ketiga ada creativity. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menemukan sesuatu yang unik dan original. Kemudian selanjutnya ada people and time management. Ini kemampuan kita dalam memanage orang dan juga memanage waktu. Kemudian ada coordinating with others. Ini kemampuan kita dalam bekerja sama baik di dalam tim maupun di luar tim. Kemudian ada emotion intelligence. Emotion intelligence ini adalah kemampuan kita untuk mengatur emosi kita. Kemudian ada judgment and decision. Dan setelah tadi ada berpikir kritis, di sini ada kita mampu untuk membuat keputusan. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ada service orientation. Ini kemampuan kita dalam melayani, ya, baik untuk perusahaan atau kepada pelanggan tanpa memperhatikan imbalan yang kita dapat. Kemudian yang ke-9 ini ada negotiation, itu adalah kemampuan kita untuk bernegosiasi dalam aspek pekerjaan. Yang ke-10 ada cognitive flexibility. Itu adalah kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, dari 10 ini dapat disimpulkan bahwa kunci dari kemampuan yang harus kita miliki adalah soft skill. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh
mesin yang mana di revolusi industri 4.0 dititik beratkan kepada perkembangan teknologi atau berkembangnya eh, mesin-mesin industri. Jadi ini adalah 10 soft skill yang harus kita kuasai agar kita bisa bersaing di revolusi industri 4.0. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, baik dari segi materi, penyampaian, atau dari video yang kami sajikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.